Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada, juga pemirsa. Kembali saya hadir di OLDC Oke Lamora dalam cerita yang pasti apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta, di sore hari ini saya ingin sedikit menjawab ya satu buah pertanyaan. Apa tujuan akhir dalam hidup ini menurut versi Kang Oke Lamora? Begitu ya. Sebelum saya mengarah ke arah pemaparan tentang jawaban versi saya, ya, saya ingin memaparkan dulu bahwa orang bijak itu adalah orang yang sudah tidak suka lagi dengan argumentasi, tidak suka lagi dengan hal-hal yang sifatnya akan membahayakan diri, apalagi membahayakan orang lain, ya, yang seperti itu. Jadi konteksnya berarti orang bijak itu akan berbicara sesuai dengan pengalamannya, bukan katanya, bukan kata A, bukan kata B, bukan kata si E, bukan kata si C, ya seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuka tentang jawaban itu sesuai dengan apa yang saya alami dan yang saya gali, seperti itu kurang lebihnya. Menurut hemat saya, tujuan hidup itu simpel saja. Tujuan akhir dari hidup ini adalah bahagia. Tapi konteksnya jangan salah persepsi dulu. Bahagia itu ada dua hal. Bahagia jasmani, juga bahagia rohani. Bahagia jasmani itu hanya merupakan simbolik saja, hanya luarnya saja, hanya pakaiannya saja. Jadi menurut hemat saya, bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah merdeka. Ini menurut secara umum, bahagia itu adalah di saat sudah mendapatkan berbagai hal apa yang kita ingin. Nah, tetapi bahagia menurut rohani ini bertolak belakang banget. Sebab menurut rohani, bahagia itu adalah di saat kita sudah bisa melepaskan berbagai hal yang sudah kita dapati dan melepaskan keterikatan hidup dengan ruang lingkup kehidupan ini. Itu satu kata yang sama dalam dua perbedaan. Kang Oki katanya, ini menurut orang-orang kita akan menuju surga, jangan sampai masuk neraka. Nah, menurut penggalian hidup saya, itu boleh-boleh saja, benar. Tetapi kategori surga yang mana? Ini yang harus jadi pertanyaan. Jadi kita sekarang ini harus peka, harus menggunakan akal sehat dan pikiran yang terang, juga hati yang jernih. Kita jangan langsung mencerna apa yang dikatakan orang. Dan di sini saya menggali, karena kita jangan terbodohi oleh bahasa, ya. Makanya saya dalam penggalian hidup ini, apapun hal yang di luar sana, saya bawa ke bahasa ibu saya, bahasa saya sendiri. Berhubung saya orang Sunda, jadi saya membawa ranah bahasa itu ke bahasa Sunda. Surga dalam tatanan Sunda itu sawarga. Dan neraka itu naroko. Kalau bahasa naroko itu naroko, di naroko. Di naroko itu ada apa? Itu pasti ada bara, ya kan? Konsepnya seperti itu dulu. Saya ambil kata surga dulu. Surga itu adalah sawarga. Kalau dalam tatanan Sunda, sawarga itu apa sih, Bang? Nah, sawarga itu adalah satu, saanya satu. Warga itu kumpulan. Jadi kumpulan yang satu. Saya ingin bertanya, saya dengan Anda satu kampung nggak? Oh tidak, Bang. Oke, tidak satu warga dalam kampung. Satu RW nggak? Satu desa nggak? Satu kabupaten nggak? Satu provinsi nggak? Oh enggak, Bang. Nah, jika kita tidak satu warga dalam kepengurusan administrasi, ya, sampai ke provinsi, tidak, berarti kita satu warga, karena kita sama-sama warga negara Indonesia yang satu.
Oh ternyata saya dengan Anda tidak satu warga Indonesia, saya orang luar negeri. Oke, berarti kita satu dunia. Kalau satu dunia, itu sudah pasti satu Tuhannya. Seperti itu, ya kan? Nah, konteksnya apa sih berarti surga itu sawarga? Apa sawarga? Sawarga itu dalam arti satu hati, satu pikiran, satu persepsi, satu misi, satu irama, satu nada. Kalau sudah begitu keadaannya, saya yakin dan percaya sudah tidak ada lagi hal kebencian, sudah tidak ada lagi hal dendam, sudah tidak ada lagi hal sirik, bidik, jahil, kaniaya. Semuanya sinkron, semuanya damai. Nah berarti titik puncak bahagia itu adalah damai. Dan titik puncak dari kata sawarga itu adalah damai. Kalau kita sudah sawarga, satu warga, tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada anak tangga, semuanya sama. Karena di atasnya Tuhannya satu. Nah, kalau kita membawa sawarga itu ke arah surga, kan konteksnya berarti kita harus melalui neraka. Naroko, kalau dalam bahasa pewayangan, kawah canda di muka, peleburan. Kita tidak akan bisa masuk sawarga, kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak melewati naroko. Makanya kalau kita merokok, habiskan tuh bara, terasanya bagaimana? Tapi jangan sampai kena bara. Naroko, kawah canda di muka, itu penggodogan. Mau sekuat apapun itu tulang, mau sehebat apapun itu daging, lentur. Nah, kalau kita sudah melewati proses kawah canda di muka, peleburan, di situ kita akan lentur. Sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi dendam. Kita akan bebaskan itu, tidak ada keterkaitan dengan itu. Itu maksud saya. Jadi kalau kita sudah bisa melewati hal yang mengenai neraka, naroko, kawah canda di muka, kita punya tiket untuk masuk surga. Surga yang mana? Kedamaian. Kalau sudah damai, indah, berarti bahagia. Berarti konteks hidup tujuan adalah bahagia. Itu tinggal tergantung cara menyikapinya bagaimana. Ini malah harus melalui pendalaman jiwa yang kuat. Ini harus menyatukan berbagai macam hal. Kalau kita sudah satu warga, tidak akan ada kekecualian. Sudah tidak ada hal-hal yang membawa ke ranah-ranah yang sifatnya bisa membedakan satu di antara dengan yang lainnya. Jadi konsep dan inti dari tujuan hidup itu adalah bahagia. Ini mudah-mudahan bisa menjadi satu pembaruan dalam pola pikir, ya, mindset. Kita jangan pernah terbodohi, kita jangan pernah dimanipulasi. Akal sehat gunakan, pikiran terangkan, hati jernihkan, maka batin dan jiwa Anda bakal damai. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan biarpun tidak berpanjang lebar banget, ya, tapi ini bisa menjadikan satu buah inspirasi, bisa mengedukasi, bisa menggugah, bisa membangkitkan kesadaran yang mutlak. Kita jangan pernah bicara tentang katanya. Orang yang bijak adalah orang yang akan berbicara sesuai fakta, sesuai apa yang sudah dialaminya. Biarpun kata guru besar sekalipun, kalau kita belum mengalami, bohong. Itu hemat saya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ketegasan dalam kita berpikir dengan akal sehat, ya. Makanya harapan saya mudah-mudahan kita bisa terbuka secara pemikiran, disadarkan secara hati nurani. Kita terus berjuang untuk meraih titik puncak kesadaran, untuk mencapai sawarga. Dan di ujung cerita kita bisa sawarga dengan Tuhan, menyatu, melebur dengan Tuhan. Karena asal dari Tuhan, kita kembali lagi ke Tuhan, bukan kemana-mana. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan dan bisa menjadikan kita manusia yang sejati. Salam sehat, salam hangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.